Pesta sepak bola sejagat atau Piala Dunia sejak pertama kali diselenggarakan oleh FIFA, yaitu tahun 1930, selalu menghadirkan cerita-cerita menarik begitu, drama-drama kontroversi, rekor-rekor baru yang terbuat, baik itu yang dibuat oleh para pemainnya atau secara tim begitu ya. Terus kemudian apa saja drama-drama yang juga akan terjadi pada gelaran Piala Dunia tahun ini. Ayo kita kupas bareng-bareng, kita simak video ini sampai selesai. Tonton video ini sampai selesai agar Anda paham dan mendapatkan manfaatnya. Sebelum kita mulai, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dari beberapa kejadian kontroversi atau sejarah atau rekor yang tercipta sepanjang perjalanan Piala Dunia pertama hingga sebelum yang sekarang ini, itu setidaknya ada 3 atau 4 peristiwa yang dikenang oleh masyarakat bola di seluruh dunia, juga termasuk saya gitu ya. Apa saja itu? Yang pertama, menurut saya yang kontroversi yang paling dikenang sampai hari ini adalah pertandingan perempat final itu di Piala Dunia Meksiko tahun 86 atau 1986 antara Argentina melawan Inggris gitu. Pada saat itu Argentina berhasil memenangi pertandingan tersebut melawan Inggris gitu ya. Itu kalau nggak salah skornya 2-1. Nah, salah satu kontroversinya adalah ketika gol tercipta oleh Diego Armando Maradona itu melalui melalui gol itu tercipta dengan tangannya begitu ya. Dan kemudian gol itu dikenal hingga saat ini yaitu gol tangan Tuhan gitu. Dan gol itu disahkan oleh wasit pada saat itu. Itu kontroversi pertama pada Piala Dunia Meksiko tahun 1986. Nah, pada pertandingan tersebut atau pertandingan yang sama itu juga ada kontroversi, bukan kontroversi ya, tapi ada kejadian menarik, yaitu ketika Maradona itu melewati 5-6 pemain Inggris, pemain belakang Inggris, dan kemudian Maradona berhasil menciptakan golnya yang kedua begitu. Dan pertandingan itu Argentina berhasil menang dan lolos ke babak final. Nah, pada babak final Piala Dunia Meksiko tahun 86 tersebut, Argentina bertemu dengan Jerman Barat pada saat itu ya. Jadi Jerman belum bersatu, masih ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Argentina di final ketemu Jerman Barat, yang kemudian Argentina berhasil menang dan menjadi juara. Itu kontroversi yang pertama. Kontroversi yang kedua yang saya catat ya, dan saya ingat sampai sekarang adalah gol bunuh diri Andrés Escobar. Itu terjadi pada tahun 1994, di mana gelaran Piala Dunia pada saat itu diselenggarakan di Amerika Serikat. Pada pertandingan itu Kolombia yang menjadi negara Andrés Escobar itu melawan Amerika Serikat ya. Pada pertandingan itu Kolombia tersingkir karena kalah 1-2 oleh itu Andrés Escobar. Nah, kontroversinya tidak berhenti di situ. Karena apa? Karena 5 hari kemudian Andrés Escobar ditemukan tewas di sebuah parkiran di klub malam begitu ya. Dan pada saat itu ditengarai pelaku penembakan itu adalah bandar judi sepak bola. Kontroversi selanjutnya adalah pada saat final Piala Dunia tahun 2006 yang diselenggarakan di Jerman. Pada putaran final tersebut itu tim dari negara Prancis dan Italia berhasil masuk ke final gitu ya. Mereka bertemu di final. Nah, pada saat pertandingan final itu terjadi kontroversi, yaitu ketika bintang Prancis yaitu Zinedine Zidane itu mendapatkan kartu merah. Aduh, itu sangat disayangkan. Karena apa? Karena
pertandingan internasional tersebut adalah pertandingan internasional terakhir Zinedine Zidane sebagai pemain profesional. Artinya setelah pertandingan tersebut itu Zinedine Zidane berniat untuk gantung sepatu sebagai pemain timnas begitu ya. Nah, pada pertandingan tersebut dan menjadi peristiwa yang dikenang oleh masyarakat sepak bola bahkan dunia sampai saat ini, yaitu ketika Zinedine Zidane menanduk dada dari Marco Materazzi. Itu adalah pemain timnas Italia yang berposisi sebagai back begitu ya. Di dalam penyelenggaraan Piala Dunia saat ini tahun 2022 di Qatar ini juga sudah terjadi beberapa sejarah baru gitu ya. Yang pertama justru dibuat oleh tuan rumah Qatar. Ketika pertandingan pembukaan melawan Ekuador, tuan rumah dikalahkan 2-0 gitu oleh tamunya yaitu Ekuador gitu ya. Nah, pertandingan ini atau kekalahan tersebut menjadi sejarah, yaitu tuan rumah yang pertama kali kalah dalam pertandingan pembukaan Piala Dunia sepanjang sejarah gitu ya. Jadi tuan rumah Qatar mencatat sejarah sebagai tuan rumah pertama yang kalah dalam pertandingan pembuka gelaran Piala Dunia. Kemudian yang kedua yaitu ketika Arab Saudi berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 gitu ya. Pada pertandingan itu Arab Saudi kebobolan lebih dahulu lewat penalti yang dicetak oleh bintang Argentina yaitu Lionel Messi gitu. Tapi dalam sisa pertandingan tersebut dengan sangat gigih, dengan sangat ulet, Arab Saudi berhasil mencetak gol penyama dan kemudian penyama kedudukan dan kemudian mencetak gol kemenangan. Nah, pada pertandingan tersebut Arab Saudi mencetak rekor atau mencetak sejarah baru, yaitu tim Asia pertama yang berhasil mengalahkan timnas Argentina. Pada saat pertandingan Jepang melawan Jerman itu di mana Jepang menang 2-1 gitu ya melawan Jerman, itu menjadi catatan sejarah baru juga buat Jepang juga buat Jerman, yaitu Jepang tidak pernah menang selama keikutsertaannya di Piala Dunia sebelumnya gitu, tidak pernah menang dalam pertandingan di Piala Dunia gitu ya. Jepang hanya mencatatkan 7 kalah dan 2 kali imbang. Nah, dengan kemarin kemenangan melawan Jerman, itu kemenangan pertama timnas Jepang dalam pertandingan putaran Piala Dunia. Nah, untuk Jerman juga sama, Jerman juga membuat catatan baru, yaitu pertama kali kalah dalam 21 kali pertandingan di Piala Dunia. Nah, kira-kira itu yang terjadi di sejarah Piala Dunia mulai pertama 1930 dan yang sekarang diselenggarakan. Memang tidak saya sampaikan semua kontroversi atau semua sejarahnya ya, tapi setidak-tidaknya ada catatan-catatan peristiwa yang paling dikenang hingga saat ini gitu. Nah, sekarang kita tunggu rekor-rekor baru yang akan tercipta, sejarah baru yang tercipta, atau kontroversi yang tercipta, baik itu berupa kartu merah atau persaingan mega bintang. Apakah persaingan antara Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi masih terus berlanjut, atau bahkan akan muncul nama-nama baru yang akan bersinar di Piala Dunia ini. Kita tunggu bersama-sama sejarah baru di Piala Dunia 2022 ini. Semoga putaran Piala Dunia kali ini bisa ikut menggairahkan persepak bolaan nasional di Indonesia begitu ya. Setidaknya tahun depan timnas Under 20 Indonesia akan mengikuti gelaran putaran Piala Dunia Under 20 atau U20. Kita doakan semoga timnas U20 kita bisa melangkah lebih banyak gitu, melangkah lebih jauh di putaran Piala Dunia tahun depan ya. Karena apa? Karena sepak bola adalah olahraga yang paling banyak penggemarnya di seluruh dunia.
Dan wajah suatu negara salah satunya bisa dilihat dari persepakbolaannya. Sehat selalu untuk Anda, untuk keluarga Anda. Tuhan melindungi dan salam NKRI.